Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Khair alhamdulillah. Wa kaifa asbahtum? Udah gitu aja. Masya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salatu wa atammu taslimi ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa sahil akhlaqana bil hilmi wa zayyinna bil ilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi yang sangat cerah ini dan sejuk ini, Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia, dan yang paling penting adalah hati yang selalu istiqamah, hati yang di dalamnya ada iman dan Islam. Karena betapa banyak orang yang bahkan para keluarga Nabi tapi tidak diberikan hati yang istiqamah, tidak diberikan hidayah, tidak diberikan Islam. Pamannya Rasulullah SAW di antara mereka, keluarga Nabi Nuh juga di antara mereka, keluarga Nabi Lut juga di antara mereka. Maka alangkah bahagianya kita selagi kita masih memiliki nikmat iman dan Islam dan hati yang istiqamah yang menguatkan kita di dalam kebaikan. Salam ta'zim dan takrim saya kepada ustaz kita, Ustaz Hamdi Hafizahullah. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga beliau dan keluarga beliau, dan juga yang saya muliakan para asatiz dan asatizah. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan lagi membacakan surah An-Nazi'at. Antum sudah hafal surat tersebut. Mungkin antum juga sudah tahu bagaimana penafsiran dari surat tersebut. Maka pada hari ini kita akan melihat faidah-faidah yang bisa kita ambil dari awal surah An-Nazi'at. Apa pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil? Apa faidah-faidah yang bisa kita ambil sehingga bisa kita jadikan amalan kita dalam kehidupan sehari-hari? Para asatiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dua surat ini dia saling berkaitan antara surah An-Naba dan surah An-Nazi'at. Ini masih membicarakan tentang perjalanan akhir dari perjalanan hidup manusia di bumi ini, akhir dari perjalanan kita di bumi ini. Karena hidup kita di dunia diibaratkan bagai sebuah perjalanan yang sangat panjang, yang mana perjalanan tersebut akan ada batasnya, perjalanan tersebut akan ada akhirnya, ada tujuan yang ingin kita capai. Dan di dalam agama kita, akhir dari hidup ini dinamakan dengan akhirat. Tujuan yang ingin kita capai ini dinamakan dengan akhirat. Maka setiap hamba itu seharusnya dia tahu dari mana dia berasal, lalu dia juga harus tahu untuk apa dia diciptakan di dunia ini,
lalu dia juga harus tahu kemana dia akan menuju. Kita berasal dari mana, kemudian untuk apa kita diciptakan di sini, dan kita akan menuju kemana. Inilah tujuan yang akan kita capai. Di dalam agama disebutkan dengan al-akhirah. Akhir dari kehidupan manusia di muka bumi ini, itu ada namanya akhirat. Akan tetapi di sana ada beberapa kelompok golongan orang-orang di akhirat sana. Faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id. Di antara orang yang sampai ke akhirat nanti ada yang senang, bahagia, dan ada di antara mereka yang syaqi, ada yang sengsara, menderita. Bagi kelompok yang akan bahagia, yang akan senang, itu adalah orang-orang yang muttaqin. Inna lil muttaqina mafaza. Endingnya itu bahagia, endingnya itu senang. Ya. Dia mencapai sebuah tujuan, dan di ujung cerita, inna lil muttaqina mafaza. Sedangkan satu kelompok lagi di akhir hidup mereka itu apa? Yaqul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang yang menderita, orang-orang yang sengsara, dia akan mengatakan ya laitani kuntu turaba. Mudah-mudahan dulu aku tidak diciptakan di dunia, misalkan, ataupun diciptakan tapi bukan dalam wujud manusia, misalkan, atau diciptakan tapi dalam wujud kucing, misalkan, atau bahkan dia berharap lebih baik tidak dilahirkan oleh orang tuanya. Karena kenapa? Menanggung derita yang begitu luar biasa. Ada orang yang senang, bahagia, dan ada juga orang yang menderita. Dan semua kita tahu, untuk mencapai kebahagiaan di akhirat itu bukanlah sesuatu yang mudah. Bukan hal yang mudah untuk dicapai. Itu membutuhkan perjuangan. Kebahagiaan itu membutuhkan keimanan. Kebahagiaan itu membutuhkan ketaatan-ketaatan kita, membutuhkan ibadah kita. Kemudian kita juga harus menahan diri di dunia ini, sehingga bisa masuk ke dalam golongan lil muttaqin. Inna lil muttaqina mafaza. Ada harga yang harus dibayar di dunia ini. Adapun golongan yang sebaliknya, orang-orang yang syaqi, orang-orang yang menderita, yang berharap bahwasanya mereka diciptakan bukan dalam wujud manusia, atau bahkan berharap orang tua mereka, ibu mereka tidak pernah melahirkan mereka, ya, yang terlampau melewati batas, ya, dan berani menantang Allah, dan menjalani hidupnya di dunia ini dengan menentang aturan demi aturan, seakan-akan dia aman dari azabnya Allah, seakan-akan dia aman dari ancamannya Allah. Itu jalannya mudah. Untuk mencapai surga jalannya di dunia susah. Untuk mencapai neraka jalannya di dunia mudah. Dikelilingi dengan hal-hal yang enak, misalkan, ya, diiringi dengan hal-hal yang sangat duniawi, ya, memuaskan nafsu badannya dan sebagainya. Artinya sangat mudah. Tapi endingnya yaqulu ya laitani kuntu turaba. Mereka berharap menjadi
menjadi debu, menjadi tanah. Orang yang mutakin tadi dan orang-orang yang kafir tadi semuanya melewati sebuah proses. Orang tidak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat tanpa ada proses yang namanya maut. Orang tidak akan mendapatkan penderitaan di akhirat kalau tidak ada sebuah proses yang dinamakan dengan maut. Maka di surah An-Nazi'at di sini diceritakan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa manusia yang melakukan proses tersebut. Yang bertugas mencabut nyawa siapa? Malaikat. Allah katakan wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta, apalagi was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra. Jadi semuanya sebelum surga dan neraka, sebelum alam barzakh harus melewati yang namanya maut. Dan maut ini itu yang mencabut nyawa manusia, itu tugasnya siapa? Tugasnya malaikat. Wan nazi'at. Apa yang kita belajar dari sini? Bahwasanya kita wajib beriman kepada malaikat. Kita harus meyakini dan percaya bahwasanya ada malaikat. Ada malaikat-malaikat yang Allah tugaskan untuk mencabut nyawa. Ada malaikat-malaikat yang Allah tugaskan untuk menyampaikan wahyu. Ada malaikat-malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga kita, untuk menjaga manusia. Ada malaikat-malaikat yang tugasnya menyampaikan rezeki kita dan lain sebagainya. Ini tugasnya malah malaikat. Ada malaikat-malaikat yang mengatur seluruh urusan-urusan kita. Malaikat yang mengatur urusan kita. Dan ini tidak bertentangan dengan kekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa. Allah yang mengatur seluruh di dunia. Allah yang menetapkan segala urusan. Akan tetapi malaikat yang menjalankannya. Allah yang menetapkan. Jadi tidak kita katakan, oh berarti yang mencabut nyawa itu malaikat, bukan Allah itu. Malaikat yang mencabut nyawa, tapi yang menggerakkan malaikat itu siapa? Itu Allah. Perantara malaikat ini perantara antara Allah dengan sesuatu yang lain. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra. Di antara malaikat-malaikat itu ada yang mencabut nyawa dengan cara sangat keras, sangat kuat. Dan di antara mereka ada yang mencabut nyawa dengan sangat lemah lembut. Dengan lemah lembut. Kita meyakini, beriman adanya para malaikat. Kita percaya adanya pesuruh-pesuruh Allah yang menjalankan urusan-urusan di dunia ini. Dan kita juga meyakini ada malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat lembut. Ada malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat keras. Yang namanya mencabut sama seperti kita mencabut pohon. Ustaz, pernah cabut pohon enggak? Ketika kadang kita cabut pohon yang akar-akarnya sampai tercabut, itu sakitnya luar biasa. Maka ada kejadian yang seperti itu. Ini tugasnya siapa? Tugas malaikat. Ya. Ada malaikat yang membawa wahyu, Jibril, nazala bihi ar-ruhul amin. Bahwasanya wahyu yang disampaikan kepada para rasul itu turunnya bersama ar-ruhul amin, bersama Jibril alaihi salam. Ada malaikat-malaikat yang
menjaga kita, menjaga manusia, ya. Menjaga jantung kita agar tetap berdetak, menjaga mata kita agar tetap berkedip, misalkan. Ada yang menjaga telinga kita agar tetap berfungsi, ya. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Dan bagi manusia itu ada yang menjaga, ada para malaikatnya. Min baini yadayhi, ada yang di depan mereka, wa min khalfi, ada juga malaikat yang di belakang mereka. Yahfazunahu, yang menjaga manusia, min amrillah, atas perintah siapa? Atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada malaikat yang menggerakkan bibir kita, kemudian yang menggerakkan mata kita bisa berkedip. Kadang kita katakan ada malaikat yang mencatat amal kita. Satu orang malaikat yang memiliki sifat raqib dan atid. Dan begitu banyak malaikat-malaikat yang lain. Dan di antara malaikat itu yang disebutkan di dalam surah An-Nazi'at adalah para malaikat pencabut nyawa. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Maka bagi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat, yang mendapatkan kemenangan nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika ruhnya keluar dari jasadnya, ini keluar dengan sangat lembut, dicabut oleh malakul maut dengan sangat lembut. Adapun orang-orang yang akan mengatakan ya laitani kuntu turaba, orang-orang kafir yang penuh penyesalan, mereka katakan mudah-mudahan dulunya aku diciptakan menjadi tanah, menjadi abu. Maka sebelum sampai ke akhirat, mereka dicabut nyawa mereka oleh malakul maut. Ruhnya keluar dari jasadnya dengan sangat-sangat kasar, dicabut begitu keras, sangat keras. Dan ini diceritakan panjang lebar oleh Rasulullah ketika Rasulullah berada di Baqi', samping di Masjid Nabawi. Beliau menceritakan bagaimana proses keluarnya ruh seorang yang mukmin yang akan menang nanti, dan ruh orang yang kafir yang akan menyesal nanti. Beliau katakan ketika seorang hamba akan berpisah dengan dunia dan dia akan menyambut akhirat, maka datanglah kepada mereka, kepada hamba tersebut, malaikat yang sangat banyak. Malaikat yang sangat banyak. Seandainya hamba tersebut tergolong orang-orang yang kafir, orang-orang yang fajir, yang berdosa, bermaksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan datang kepada mereka malaikat dengan bentuk yang sangat mengerikan, dengan wajah berwarna hitam. Datang malaikat, wajahnya warna hitam. Lalu Rasulullah menceritakan para malaikat tersebut membawa kain yang sangat kasar dari neraka, dan mereka duduk di pinggir orang yang akan dicabut rohnya tersebut. Sejauh mata memandang, melihat ke kanan, di sana ada malaikat yang berwajah hitam, sebelah kiri ada malaikat yang berwajah hitam, lihat ke depan malaikat berwajah hitam, banyak sekali. Lalu turunlah malakul maut dan duduk di kepala hamba tersebut. Malakul maut duduk di kepala hamba tersebut. Lalu malakul maut mengatakan, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang kotor, wahai jiwa yang kotor, ukhruji ila sakhatin min rabbika wa ghadab, keluarlah kamu
menuju sakhatin, menuju murka Allah Subhanahu wa taala, wa ghadab, dan menuju amarah Allah Subhanahu wa taala. Keluarlah, dipaksa keluar, ruhnya tidak mau keluar, ditarik lagi, ruhnya tidak mau keluar. Karena kenapa? Karena masih sangat cinta dengan dunia. Ya, sama seperti kita narik pohon ini, ya, nggak mau keluar, dia masuk lagi, ditarik lagi, masuk lagi, karena masih sangat cinta kepada dunia. Ruhnya nggak mau keluar. Barangkali rohnya dia akan mengatakan, jangan dulu wahai malakul maut, misalkan, ya, itu ada rumah yang 2 lantai belum aku tempati wahai malakul maut. Nah, mungkin seperti itu. Atau jangan dulu wahai malakul maut, aku masih menjabat 1 periode, masih ada 1 periode lagi, misal jabatannya masih tersisa, misal. Atau misal roh tidak mau keluar, dia katakan, jangan dulu wahai malakul maut, ya, istriku masih 1 wahai malaikat, belum nambah 2, misal gitu. Atau yang lain mengatakan, ruh jangan dulu wahai malakul maut, ya, kami belum naik expander, misalkan gitu. Artinya ruh ini masih sangat cinta dengan dunia dan tidak ingin berpisah, tapi ditarik oleh malaikat, ya. Ukhruji ila sakhatin min rabb, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab, keluarlah engkau menuju murkanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditarik. Nabi menceritakan itu seperti seseorang menarik duri dari kain wol yang basah, menarik duri dari kapas yang basah. Bagaimana rasa sakitnya yang ditanggung oleh hamba tersebut. Lalu rohnya keluar, orang-orang kafir, rohnya keluar. Lalu tidak lama-lama diletakkan tidak lama-lama dipegang oleh malakul maut, langsung diletakkan di atas kain yang dibawa dari neraka. Diletakkan di sana di atas kain. Lalu dia mengeluarkan bau yang sangat busuk. Dia mengeluarkan bau seperti bau bangkai. Lalu ruh ini dibawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Di sepanjang perjalanan, setiap malaikat yang melihat hal tersebut, yang mencium bau tersebut, bertanya kepada malakul maut, wahai malakul maut, bau apa itu? Kenapa baunya busuk sekali? Kenapa seperti bau bangkai? Lalu malakul maut mengatakan, hadza fulan bin fulan. Ini adalah si fulan bin fulan. Disebutkan dengan nama yang paling jelek, dengan nama yang paling buruk yang pernah disebutkan di dunia. Dan setiap bertemu dengan malaikat, semua bertanya, wahai malakul maut, siapa dia? Dia adalah fulan bin fulan. Siapa dia? Dia adalah fulan bin fulan. Sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah membacakan, la tufattahu lahum abwabus sama wala yadkhulun al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Seakan-akan langit itu tidak menerima roh tersebut, tidak terbuka, dan seakan-akan dia tidak akan masuk surga. Tidak, mustahil masuk surga. Kesempatannya itu seperti lubang jarum, lalu dimasukkan ke dalamnya unta yang begitu besar, unta yang besar, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Unta yang besar, bagaimana caranya bisa masuk ke dalam lubang jarum? Mustahil. Lalu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat katakan, ya Rabb, inilah hambamu. Dan Allah katakan, tempatkan dia di bumi yang paling dalam, penjarakan dia di kuburan yang paling dalam, di bumi yang paling dalam, dan catat dia dari golongan orang-orang yang rendah, catat dia dari golongan orang-orang yang hina.
lalu dilemparkan ke bumi. Dan begitu sampai di bumi, ruh itu disambut oleh dua orang malaikat. Ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Ruh itu akan menjawab, la adri. Dia tidak mengetahui. Lalu ditanyakan, ma'ilmuka bihadzal rajul? Apa yang engkau ketahui tentang seseorang yang diutus kepadamu? Tentang orang ini siapa? Muhammad. Apa yang engkau ketahui Muhammad ini? La adri. Aku juga tidak tahu. Lalu dihantam oleh malaikat dengan palu yang sangat besar, yang bisa didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin. Selesai itu datanglah seseorang kepada roh tersebut dalam bentuk yang sangat buruk, memakai pakaian yang sangat buruk dan dengan bau yang sangat busuk. Dia katakan, "Kamu ini siapa?" Datang orang yang tidak baik, yang tidak tampan, kemudian memakai baju yang tidak baik juga, kemudian dengan wangi yang tidak wangi juga. "Kamu ini siapa?" Lalu dia katakan, "Aku adalah amal-amalmu selama di dunia, amal-amal burukmu selama di dunia." Lalu ruh ini mengatakan, "Ya Allah, jangan sampaikan aku kepada kiamat, jangan datangkan kepada aku kiamat, karena di sini saja pintu neraka sudah dibuka lebar untuk dia. Hawa panas neraka sudah sampai ke kuburan dia, racun-racun neraka sudah sampai ke kuburan dia, dan kuburan dia disempitkan. Ini baru di dalam kuburan, apalagi nanti kalau sudah kiamat, apalagi nanti di dalam neraka beneran." Ini orang-orang yang kafir. Yaqulu ya laitani kuntu turaba. Orang-orang yang kafir keadaan rohnya seperti itu. Wa ammal mu'min, adapun seorang hamba yang mukmin, yang tadi kita katakan innalil muttaqina mafaza, yang memperoleh kebahagiaan, yang memperoleh kemenangan. Kata Rasulullah, apabila seorang mukmin terputus hubungannya dengan dunia, lalu dia akan menyambut akhirat, datanglah kepada mereka malaikat yang sangat banyak. Sejauh mata memandang, sebelah kiri malaikat, kanan malaikat, semuanya malaikat. Dan wajahnya berseri-seri bagaikan matahari, ganteng-ganteng, tampan-tampan, bercahaya, berseri-seri. Lalu datanglah malakul maut dan duduk di kepalanya. Dan bersama malakul maut, beliau membawa kain kafan yang berasal dari surga. Beliau membawa wangi-wangian parfum dari surga. Lalu dikatakan kepada ruh hamba tersebut, "Ya ayyatuhan nafsu thayyibah." Wahai jiwa-jiwa yang suci, wahai jiwa-jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwanin. Keluarlah engkau, keluarlah menuju maghfirah, menuju ampunan Allah, wa ridwan, dan anugerah Allah berupa surga. Lalu orang mukmin itu keluar dengan sangat mudah. Rasulullah SAW memberi permisalan keluarnya ruh seorang mukmin tersebut bagaikan keluar air dari ujung kirbat. Kirbat ini botol air tempat minum, tapi yang terbuat dari kulit. Semudah itu air masuk ke dalam mulut kita, maka semudah itu juga, selembut itu juga ruh orang mukmin keluar dari jasadnya. Fatahruj, lalu ruhnya keluar, diambil oleh malakul maut dan diletakkan di dalam kain kafan yang dibawa dari surga. Ini orang-orang yang mukmin itu tidak menolak ketika diambil ruhnya oleh malakul maut. Adapun orang-orang kafir, rohnya menolak. Karena kenapa? Karena masih cinta
dunia, masih ada keinginan dunia. Sedangkan orang mukmin itu sudah tidak ada. Karena ruhnya ini ada kerinduan untuk bertemu dengan Allah, dan Allah juga rindu untuk bertemu dengan Dia. Ada kecintaan, ada rasa cinta antara ruh tersebut dengan Allah. Ini ciri-ciri orang yang lil muttaqina mafaza. Ruhnya keluar dengan sangat mudah. Tidak ada lagi kecintaan terhadap dunia. Nggak ada lagi cerita, oh belum beli Pajero misalkan, belum naik jabatannya, rumahnya belum 2 tingkat dan sebagainya. Itu tidak ada lagi. Tapi sudah ridha, sudah cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ruh orang yang dan para sahabat juga seperti itu. Dan dicatat dalam sejarah, pernah kita baca ya, kisah tentang Bilal bin Rabah. Siapa Bilal ini? Muazzin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilal dalam keadaan sakaratul maut, istrinya menangis luar biasa. Wa ahzanah, kata istrinya, wa ahzanah, aku sangat bersedih atas kepergian Bilal bin Rabah. Sedih, menangis, istrinya menangis. Kenapa? Karena suaminya akan meninggal. Kan gitu, suami kalau mau meninggal, istrinya menangis atau tidak? Menangis. Jadi salah satu ciri-ciri istri soleha ketika suaminya meninggal itu sedih, menangis, mungkin teringat akan kebaikannya. Begitu juga sebaliknya, kalau istri yang meninggal lalu suami juga sedih, teringat akan kebaikannya ya. Bukan alhamdulillah istri meninggal, alhamdulillah merdeka gitu. Tidak. Yang istri juga seperti itu ya. Bilal bin Rabah, istrinya menangis, wa ahzana, aku sangat sedih katanya. Aku sangat sedih atas ketika sakaratul maut. Ya mungkin kita nggak tahu apa dalam bayangannya mungkin ya. Mungkin kalau istri sekarang, kalau suami meninggal nanti siapa yang angkat galon air, kalau suami meninggal nanti siapa yang pasang gas gitu ya, kalau suami meninggal nanti siapa yang dimarahin gitu dan sebagainya. Intinya istri Bilal bin Rabah sedih. Lalu apa kata beliau dalam keadaan hadarat ini waktu sakaratul maut? Apa kata beliau? Wa atrabah. Istrinya mengatakan wa ahzana, beliau mengatakan wa atrabah. Janganlah bersedih wahai istriku, bergembiralah. Justru bergembira. Ruh yang akan berpisah dengan dunia, yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh bersedih, tapi harus bergembira. Waqtrabah. Kenapa? Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Karena kenapa? Kita berpisah dengan dunia, ruh ini akan keluar dari jasad. Besok kita akan bertemu dengan ahibbah, akan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, akan bertemu dengan orang-orang yang mencintai kita, Muhammad dan wahizbah. Dan juga kita akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, juga beserta sahabat-sahabatnya dan umat-umatnya yang terbaik. Intinya kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, sehingga roh itu menjadi ridho ya. Tidak terjadi tarik menarik antara malaikat dengan roh ya. Dan seperti itu kisah Bilal bin Rabah. Nah, akhirnya keluarlah roh seorang mukmin, kata Rasulullah, itu seperti qirbat ya. Tempat air yang terbuat dari kulit. Keluarlah rohnya.
dengan sangat mudah. Wan nazi'ati gharqa wan nasitati nashta, dan malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat lembut kepada orang-orang yang mukmin. Lalu roh tersebut diletakkan di dalam kain kafan dan diberikan parfum yang luar biasa sehingga wangi, dan dibawa oleh malaikat tersebut menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sepanjang perjalanan ditanya oleh para malaikat, wahai malakul maut, wahai malaikat maut, siapa itu? Kenapa dia wangi sekali? Kenapa dia harum? Ya. Wanginya seperti wangi kasturi. Lalu malakul maut menjawab, beliau adalah Fulan bin Fulan, disebutkan dengan nama yang paling indah, yang paling bagus yang pernah disebutkan di dunia. Yang paling indah yang pernah disebutkan di dunia, sehingga sampailah kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dilaporkan oleh malakul maut, dan Allah katakan, catatkan hambaku ini dari golongan orang-orang yang illiyin, dari orang-orang yang memiliki tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang terhormat. Lalu kembalikan dia ke bumi, karena dari bumi dia diciptakan, dari sana dia diciptakan, dan dari sana dia, dan di sana dia dikuburkan, dan dari sana dia akan dibangkitkan nanti di hari kiamat. Lalu dikembalikan ke bumi. Ruh tersebut dikembalikan ke bumi. Jadi ruh kita ada di alam barzakh, ada di kuburan. Begitu sampai di sana disambut oleh dua orang malaikat. Ruh tersebut disambut oleh dua orang malaikat dan ditanya, "Man rabbuka?" Ya, siapa Rabbmu? Lalu dia katakan, aku beriman kepada Allah dan Allah adalah Tuhanku, dan selama di dunia menjaga hak-haknya Allah. Yang diperintahkan oleh Allah saya kerjakan, yang dilarang, yang tidak dikerjakan. Berarti tidak katakan ini hambamu ya Allah, dia sudah berkata yang jujur, dia sudah berkata benar. Lalu ditanyakan, wama nabiyuka, ya, bagaimana pengetahuanmu, apa yang kau ketahui tentang seseorang yang diutus kepadamu yang membawa risalah Tuhanmu, yaitu Muhammad. Beliau katakan, ruh ini dia akan katakan, aku beriman kepada Muhammad dan mengikuti ajaran Muhammad dan percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, yaitu berupa Al-Quran. Lalu ditanyakan lagi, apa yang engkau pelajari? Ilmu agama apa yang engkau pelajari? Lalu ruh tersebut mengatakan, aku membaca Al-Quran dan mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Aku mengamalkan ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Lalu malaikat mengatakan, hamba ini sudah berkata benar, hamba ini berkata jujur. Lalu dibukalah pintu-pintu surga, sampailah angin-angin surga kepadanya, wangi-wangi surga kepadanya, sampailah nikmat-nikmat surga kepadanya, dan diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Lalu datang kepadanya seorang yang sangat tampan, dengan memakai pakaian yang sangat bagus, dengan memakai wangi-wangian yang sangat wangi. Lalu dia katakan, siapa anda ini? Orang tersebut mengatakan, aku adalah amalan-amalan soleh, aku adalah amalan-amalan baikmu selama di dunia. Dan dia katakan, ya Rabb, wahai Rabb, cepatkanlah kiamat, ya, datangkanlah kiamat secepatnya, sehingga aku dibangkitkan dan bisa berkumpul bersama keluarga-keluargaku, sehingga aku bisa berkumpul bersama hartaku. Inilah orang-orang yang beriman, ruh orang yang beriman. Wan nazi'ati gharqa, ruh yang dicabut dengan sangat kuat, yang dicabut dengan sangat keras. Ini orang-orang yang akan
mengatakan ya laitani kuntu turaba, orang-orang kafir. Sedangkan yang wan nasyitati nashta, ada malaikat-malaikat yang mencabut ruh dengan sangat lembut, yaitu orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan nanti di akhirat, orang-orang yang Allah katakan lil muttaqina mafaza. Di sini kita beriman kepada para malaikat. Kita percaya kepada para malaikat. Ini yang pertama. Lalu yang kedua yang bisa kita ambil dari sini adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya dengan dua ayat ini. Ya Allah, berikanlah kami akhir yang baik. Ya Allah, berikanlah kami husnul khatimah. Dan kita memohon berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari su'ul khatimah. Ruh yang dicabut dengan sangat baik, dengan sangat lembut, itu adalah orang-orang yang husnul khatimah. Sedangkan yang dicabut dengan sangat keras, dengan sangat kuat, ini adalah orang-orang yang su'ul khatimah. Ya. Kita selalu memohon dan berdoa, ya Allah, jauhkanlah akhir yang buruk kepada kami. Ya. Ya. Jauhilah akhir yang buruk kepada kami. Jadi kita memohon agar mendapatkan husnul khatimah, dan kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari akhir yang tidak baik, su'ul khatimah. Ini yang kedua. Lalu yang terakhir, merasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita meyakini malaikat dan setelah kita memohon husnul khatimah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa belajar dari malaikat. Banyak yang bisa kita belajar dari para malaikat ini. Bahwasanya malaikat itu melakukan tugasnya dengan sangat baik. Bahwasanya malaikat itu melakukan tugasnya dengan sangat tekun. Malaikat itu melakukan tugasnya dengan sangat teliti. Dan ini bisa kita contoh dalam kehidupan kita. Kita melakukan amalan-amalan kita, ibadah kita, ataupun aktivitas-aktivitas kita dengan tekun, dengan teliti, dengan cepat, bersegera dalam kebaikan, bersegera dalam ketaatan, dan seterusnya, tepat waktu, disiplin, dan sebagainya. Kita belajar dari malaikat Jibril misalkan, yang menyampaikan wahyu kepada Rasul. Belum pernah kita dengarkan malaikat Jibril ini korupsi satu ayat Al-Quran misalkan. Oh, ayat Al-Qurannya kurang misalkan, kemana? Dikorupsi sama Jibril, tidak ada. Ya. Ini bisa kita belajar dari para malaikat. Malakul maut, malaikat yang mencabut nyawa. Tidak pernah kita dengar ada malaikat yang salah dalam mencabut nyawa misalkan. Ini tetangga sebelah sini, dia sudah hidup 91 tahun misalkan, sudah sakit 20 tahun yang lalu, tapi nggak mati-mati. Di sampingnya ada anak muda yang umurnya masih 17 tahun, sehat walafiat, dia bugar luar biasa, tiba-tiba dia meninggal. Ini jangan-jangan malaikat maut salah ngambil gitu ya, salah mengambil nyawa. Tidak, sangat teliti, sangat tekun, dan tidak pernah salah ya. Para malaikat Jibril, kemudian malakul maut, dan lain sebagainya. Dan ini bisa kita jadikan sebagai landasan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bersikap disiplin, kita tekun dalam pekerjaan kita, kita teliti dalam pekerjaan kita, dan kita bersungguh-sungguh di dalam pekerjaan kita. Fa inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahabba idza amila ahadukum amalan
ayyutqinahu. Allah itu mencintai hambanya yang mengerjakan satu amalan, meskipun itu hanya satu dan sedikit kecil, tapi yutqinahu, tapi benar-benar dengan itqan, benar-benar dengan mutqin, ditekuni, ya, benar-benar ditekuni dan didalami. Ya. Dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam sebuah hadis di mana beliau mengatakan, "I'malu," bekerjalah dengan tekun, ya, sebagaimana para malaikat, bekerjalah dengan apa namanya, dengan teliti, dengan bersungguh-sungguh, ya. Fakullun muyassarun lima khuliqa bihi, karena sesungguhnya seluruh makhluk, seluruh manusia itu muyassar, akan Allah mudahkan, lima khuliqa bihi, lima khuliqa lahu. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap hamba, setiap orang itu akan dimudahkan, ya, akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Misalkan seseorang diciptakan untuk menjadi guru, maka Allah akan mudahkan dia untuk menjadi seorang guru. Yang penting kita itqan, ya, bersungguh-sungguh, tekun, disiplin dan sebagainya. Oh, yang lain ingin jadi pengusaha misalkan. Kalau seandainya dia diciptakan oleh Allah untuk menjadi seorang pengusaha, Allah akan buka jalan bagi dia untuk menjadi seorang pengusaha. Kalau dia jadi seorang pejabat, Allah akan buka jalannya untuk menjadi seorang pejabat. Ya. I'malu, bekerjalah dengan tekun, dengan gigih, dengan bersungguh-sungguh. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Karena setiap hamba, setiap orang ini akan Allah mudahkan untuk tujuan dia diciptakan. Oh, kita mau jadi guru, insya Allah Allah mudahkan menjadi guru. Oh, yang lain mau jadi apa misalkan, ya, ini semuanya akan Allah mudahkan. Ya. Ini kita belajar dari malaikat. Ya. Kita belajar ketekunan dari malaikat, sungguh-sungguh dari malaikat, makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan makhluk yang selalu menuruti apa yang Allah perintahkan, disiplin. Yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah qulubu yawma idhin wajifah. Setelah kita meyakini adanya malaikat dan kita percaya ada tugas-tugas yang malaikat emban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita memohon kepada Allah kita berlindung kepada Allah dari su'ul khatimah, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan husnul khatimah, dan belajar dari malaikat. Lalu Allah lanjutkan ayatnya, yauma tarjufur radifah tatba'uha radifah qulubu yawma idzin wajifah. Apa itu maknanya? Yauma tarjufur radifah tatba'uha radifah qulubu yawma idzin wajifah. Maka hari ketika nanti ditiupkan sangkakala, ditiupkan trompet oleh malaikat, maka semua yang ada di dunia, yang ada di bumi, yang ada di langit itu akan pingsan, lalu mereka akan meninggal. Dan ditiupkan sekali lagi, mereka akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sangat takut, dalam keadaan cemas, dalam keadaan khawatir, dalam keadaan menunduk. Ini menunduk, kepalanya ke bawah seperti ini, menunduk. Karena apa? Karena merasa bersalah. Orang-orang yang merasa bersalah, dia akan khawatir, akan menunduk. Ya. Orang-orang kafir, ya, itu akan tertunduk. Karena kenapa? Karena merasa bersalah.
Sama seperti kita menghukumi murid misalkan. Pernah kita menghukumi murid, dia sudah tahu dia salah. Ketika kita hukum, dia menunduk atau tidak? Menunduk gitu. Iya Ustaz gitu. Iya Ustaz. Menunduk. Ya. Matanya tidak berani memandang kita karena dia salah. Ya. Qulubu yawma idzi wajifah. Maka pada saat itu banyak sekali hati-hati, banyak sekali hati di dunia ini yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan qulub, yang akan menunduk nanti itu banyak sekali. Bukan qalbun. Qalbun ini qulubun jamak dari qalbun. Ini seakan-akan sebuah majaz. Ini Allah ingin mengatakan banyak sekali yang akan khawatir nanti, banyak sekali yang akan cemas, banyak sekali yang akan takut, banyak sekali yang akan tertunduk di hadapan Allah. Karena kenapa? Banyak hati yang di dunia ini itu durhaka kepada Allah, dan nanti banyak hati di akhirat nanti juga akan tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qulubu yawma idzin wajifah. Dan salah satu yang akan tertunduk nanti adalah mereka-mereka yang diceritakan di akhir surah An-Naba. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang akan menyesal nantinya. Maka selama kita masih ada di dunia dan kita sudah mengetahui keadaannya seperti ini, maka kita selalu memohon pada Allah hati yang dekat dengan Allah, hati yang dekat dengan kebaikan-kebaikan, yang mudah menerima kebaikan-kebaikan. Baik para ustaz dan ustazah, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Ya, jadi poin yang pertama adalah beriman kepada para malaikat. Yang kedua adalah kita memohon husnul khatimah. Kemudian yang ketiga, banyak hal yang kita bisa belajar dari para malaikat. Bagaimana para malaikat ini menjalankan tugas-tugasnya, bagaimana malaikat ini menjalankan perintah-perintah Allah dalam mengatur urusan-urusan yang ada di dunia ini. Kemudian yang terakhir, banyak sekali hati yang akan nanti tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak hati di dunia ini yang juga ingkar, yang juga durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di antara mereka. Syukran lakum. Dan kita tutup baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.